Kapasitas reasuransi lokal maupun overseas ini kan pada posisi yang hardening market, di mana akhirnya pertanggungan yang sifatnya korporasi itu tidak ditutup secara full 100%. Jadi ada self insured. Tentunya ini kan berpengaruh terhadap pendapatan premi kan gitu. Dan ini masih berlangsung sehingga di akhir tahun 2023. Bahwa pasar memang masih hardening, ya harus kita akui lah, pasar reasuransi maksudnya ya. Nah ini yang memang pemangku kepentingan atau stakeholder atau nasabah ini kan belum siap, dalam arti harus membayar extra cost akibat dari kenaikan premi reasuransi maupun premi asuransi yang harus mereka bayar. Itu loh. Itu ya faktor yang lebih disebabkan bukan karena faktor-faktor lain gitu loh. Kalau faktor masalah go green-nya saya pikir masih bisa terselesaikan, tapi juga banyak juga yang akhirnya juga melakukan self insure juga gitu. Kalau masalah dibanding namanya engineering ya memang ada pertumbuhan 7%, tapi itu 7% juga diakibatkan adanya proyek-proyek di IKN gitu. Kalau pasar asuransi ya masih sama, saya pikir Bu Trinta mungkin bisa jawab nanti masalah renewal treaty maupun fakultatif. Silakan Bu. Ya, jadi hardening market ini memang diikuti oleh demand ya. Demand untuk hardening market pertama itu adalah di mana appetite dari market ini berkurang, gitu kan, appetite-nya. Jadi bisa saja itu berkurang alokasi kapasitasnya secara regional, secara internasional maupun secara di dalam negeri, di domestik sendiri ya. Hardening itu terjadi karena apa? Itu dipicu oleh memang situasi yang berbeda-beda. Satu memang mungkin soal terjadinya pemburukan hasil ya, pasti itu adalah trigger. Yang kedua adalah soal hasil investasi dari perusahaan asuransi yang belum memadai, yang tidak sesuai yang diharapkan, sehingga perusahaan-perusahaan asuransi harus mengubah strateginya, melakukan penyesuaian strategi, either itu masuk ke market-market baru yang memang masih promising, ataupun mengubah strateginya dan sehingga alokasi dari permodalannya itu juga pasti akan mengalami penyesuaian. Kemudian juga yang ketiga adalah memang masih terasa dampak dari COVID kemarin, di mana itu juga memicu terjadinya perubahan-perubahan fokus bisnis bagi para pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham, pemilik modal ya. Nah, akan halnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua AWI, saya perlu menyampaikan bahwa situasi yang terjadi di tahun 2021-2022 itu kan memang hardening ya. Tapi di 2023 kemarin itu juga masih terasa situasinya masih dinamis, hardening tapi lebih soft ya. Istilahnya softening lah ya. Harden tapi dia udah mulai soft. Jadi naiknya kalau sebelum-sebelumnya itu bisa misalnya secara persentase itu 40%, kemarin mah naiknya udah 20-25%. Tapi tetap harus ada harga yang dibayar untuk proses ini. Itu tinggal dia di stretch out atau langsung dikenakan di tahun 2022, di 2021 kemarin. Nah, bagaimana untuk tahun ini? Tampaknya dengan situasi makroekonomi kita, ya kita memang harus sudah bersiap-siap. Ini kita lihat aja sebagai upaya untuk mencari keseimbangan baru di dalam industri kita, dan memang harus diikuti dengan komitmen bersama baik perusahaan asuransi maupun reasuransi untuk memperbaiki market kita, baik dari sisi premi yang memang sudah seharusnya harus diimprove karena memang sudah tidak memadai lagi dibandingkan dengan cost untuk risikonya begitu, maupun struktur biaya
Ya, dalam hal ini biaya akuisisi mungkin udah memerlukan juga perhatian supaya bisa lebih lenient gitu, lebih baik begitu ya, ekspektasinya, kemudian perkiraannya. Dan yang terakhir tentunya yang harus kita persiapkan adalah dampak-dampak dari situasi ini nanti. Apakah memperberat atau memperingan kondisi keuangan perusahaan asuransi, terutama setelah akan diterapkannya standar akuntansi yang baru, yaitu PSAK 117. Ya, jadi ini memang nggak main-main. Jadi semuanya akan melakukan perubahan-perubahan. Cara memandangnya itu juga mungkin sudah berbeda, Pak. Karena mungkin nanti orang nggak lihat lagi, kita juga nggak prioritasnya itu nggak akan lihat lagi tadi, wah ini hardening, kalau gitu premi kita susah dong. Mungkin nanti bukan premi yang juga menjadi fokus, marginnya yang jadi fokus kita. Nah itu tentu akan merubah cara pandang. Ya, jadi kita juga harus bersiap dengan standar akuntansi yang baru ini, di mana akan terjadi perubahan pada paradigma, terjadi akan perubahan strategi juga bagi perusahaan asuransi dan reasuransi.